Yo, what's up survivors, how you doing? Welcome back again to my channel Just Felix in San Francisco. Dan di video gua kali ini gua mau lu nonton video gua sebelum kalian terima tawaran kerja di Amerika sesuai judul yang kalian lihat saat ini. Karena apa? Karena gua akan ngejelasin benefits yang kalian bisa terima ketika kalian kerja di Amerika. Dan ini murni by me, presented by me, murni dari pendapat gua pribadi dan juga searching pengalaman pribadi. So stay tune terus and see you after the intro. Oke, langsung aja ya. Benefits apa saja yang mungkin kalian bisa terima ketika kalian kerja di company atau small business di Amerika. Small business ya kayak restoran, toko kopi, toko florist, ya macam-macam ya, toko kecil ya. Oke, yang pertama nggak bukan adalah hourly paid plus tips. Nah, poin kedua, live in, makan 3 kali sehari plus day off. Kenapa gue masukin poin 1, 2 ini? Sebenarnya ini kan hak kalian ya, kalian wajib dapat ini ketika kalian kerja. Tapi poin 1, 2 ini adalah bagi kalian yang illegal workers atau tidak ada dokumen, undocument, kalian kerja di sini, kalian nggak punya hak kerja tapi kalian kerja. Terus ada kayak restoran mau terima kalian kerja, dikasih hourly paid plus tip, kasih live in, tempat tinggal, makan 3 kali sehari, day off. Nah ini menurut gua ya benefit yang gede banget buat kalian. Meskipun gaji kalian di bawah standar, tapi kalau yang per bulan 2000, why not loh? 2000 itu 28 juta rupiah. Kapan lagi kalian kerja dikasih duit, kasih makan, tempat tinggal, dan kalian gak ada izin kerja lagi ya kan? Why not? 2000 per bulan, contohnya kerja di restoran 12 jam sehari mungkin, tapi kalian dapat 2000, ya why not? Kalian kerja mati-matian terus balik tetap dapat duit banyak, ya enggak? Oke, poin ketiga sampai ke 14 itu benefit yang kalian bisa dapat kalau kalian kerja resmi. Nah, langsung aja ya. Overtime paid. Nah, itu contohnya kalau kalian kerja lebih dari 8 jam sehari, setelah 8 jam itu kalian dibayar 1,5 kali, ataupun kerja pas ditotalin seminggu lebih dari 40 jam. Nah itu setelah 40 jam itu kalian dibayar 1,5 kali. Kalau kerja di hari Minggu atau hari libur nasional, kalian biasanya akan harus dibayar 2 kali. Tapi ini nggak berlaku untuk yang kerja di small business sih. Biasa owner nggak mau bayar, ownernya bayar kayak biasa. Nah, benefit yang keempat yang mungkin kalian bisa dapat adalah paid vacation atau PTO. Poin kelima, paid sick leave. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip. Nanti kenapa ada ini, itu gua akan kasih lihat di slide berikutnya. So, kalian nonton satu-satu, jangan di skip ya. Karena ini akan bingung sendiri. Terus poin ke-6, benefit yang kalian bisa dapat adalah 11 federal legal holidays plus floating holidays. Apa itu floating holidays? Ada di slide berikutnya. So, dengerin pelan-pelan ya, jangan di skip karena nanti bingung. So, benefit ke-7 yang paling keren nih menurut gue adalah retirement plan 401k plus matching. Nanti gue jelasin lebih detailnya di slide berikutnya juga. Yang pasti ini kayak dana pensiun atau jam sostek ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Poin ke-8, health, dental, dan vision insurance. Ini apa? Asuransi kesehatan, mata, dan gigi dan juga mata. Beberapa sih nggak ada ya, kayak small business nggak ada yang mau provide ini karena kan mahal. Terus tapi kayak jangan khawatir karena biasanya di masing-masing state itu nyediain health, dental, and vision dari local government-nya. Nah ini life dan disability insurance biasa big company itu nyediain
Jadi kayak asuransi jiwa dan juga asuransi kalau kalian kecelakaan dan tiba-tiba cacat, nah biasa ada asuransinya. Poin ke-10 itu benefit yang kalian bisa dapat adalah bonus pay atau komisi. Tapi ini kan lagi-lagi tergantung dari company kalian, ada yang dapat, ada yang enggak, dan itu juga tergantung dari achievement atau target masing-masing dari individu atau grup tertentu dari company kalian. Poin ke-11 itu ada discount stock for employee, maksudnya itu beberapa company kan ada yang udah listing di New York Stock Exchange ya, atau di bursa saham. Kalau kalian kerja, kalian bisa beberapa program ada yang nawarin diskon stok kayak Starbucks. Setahu gua ada ya kayaknya Starbucks, Lowe's, ada Costco, ada macam-macam. Tapi gua kurang tahu detail berapa persenannya. Yang gua tahu sih Lowe's ya, ada karena ada yang kerja di Golden One juga, yang tempat gua kerja itu dia juga part time di Lowe's. Katanya kenapa dia part time, dia ngincer yang namanya discounted stock karena dia bisa beli diskonnya itu sampai 50% dari harga saham saat itu. Lumayan juga ya 50% loh. Oke, parental leave, setahu gua ini yang maternity leave, kalau sang istrinya melahirkan itu dapat 3 bulan leave digaji, tapi mungkin nggak 100%, mungkin 80%, gue kurang tahu detailnya. Dan sang suami dapat 1 bulan kalau nggak salah ya, itu parental leave. 13, nah education scholarship, setahu gue dulu pernah Starbucks ada program ini, kalian disekolahin lagi untuk mungkin bachelor atau S2, tapi mungkin ada kontrak untuk kerja di Starbucks kali ya, gue kurang tahu detailnya. Dan di tempat kerja gue ada nih untuk anak-anaknya, barusan dia keluarin education scholarship. Nah itu ada program, jadi belum tentu semua company ada sih. Oke, benefit ke-14 terakhir yang gue tahu itu adalah others. Contohnya gym, commuter benefits, lunch area, reimbursement, dan lain-lain. Nah ini biasanya yang kerja di IT, di Silicon Valley, di Mountain View, Palo Alto, kadang ada nih teman sharing pengalaman, ada gym, ada bus antar jemput SF ke tempat kerjanya. Nah yang keren itu ada lunch area, jadi kayak ada kantin gitu dan kalian bisa ngambil sepuasnya dan itu free. Makanannya juga keren-keren sih, gue pernah lihat fotonya. So inilah 14 benefits yang bisa kalian dapat dari company atau tempat kerja kalian jika kalian kerja di Amerika. Next, gue mau kasih tahu kalian 11 federal legal holidays plus floating holidays. Apa sih floating holidays? Langsung aja ya, jadi di Amerika itu sudah ditetapkan ada 11 hari libur nasional setiap tahunnya. Yaitu ada ini, New Year, birthday of Martin Luther King, bla 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 bla. Ini ada listnya. Dan apa sih floating holiday? Jadi floating holiday adalah jika hari liburnya jatuh di hari Sabtu atau Minggu. Contohnya Sabtu, berarti holiday-nya itu dimajuin ke hari Jumat. Kalau jatuhnya di Minggu, holiday-nya itu dimajuin ke hari Senin. Nah, itu yang disebut floating. Tapi basically intinya setiap tahun itu ada 11 hari libur nasional yang ditetapkan oleh federal government. Contohnya di tahun 2022 karena New Year's Day-nya itu jatuh di hari Sabtu, kita majuin ke hari Jumat, tanggal 31 Desember. Contohnya Juneteenth itu karena jatuh di hari Minggu tanggal 19, dia majuin jadi hari Senin tanggal 20. Ya, jadi basically ada 11 federal legal holidays dan itu biasanya dibayar. Kalau kayak tempat company gua dibayar tetap 8 jam. Jadi lumayan ya, dapat hari libur tapi tetap dapat duit. Ya, jadi kalau kalian mau nanya-nanya langsung bisa di kolom deskripsi ya, nanti gue jawab. So next, nah ini PTO atau paid sick leave ya, basically kalian sakit tapi tetap dibayar oleh company, tapi ada jumlah satuannya yang kalian bisa klaim ya. Oh ya, perlu kalian tahu satuan kita itu adalah masih dalam bentuk jam ya, bukan hari. Jadi kalau full time itu kalian kalau mau klaim sakit itu kita pakai 8 jam.
Contohnya California Paid Sick Leave itu dari California kita dapat 3 hari per tahun, jadi kan 24 jam. Gue udah pakai 1, sisa 16. Selain itu kita juga dapat kalau kena positif COVID kita dapat 2 minggu stay di rumah tapi tetap digaji. Nah kita juga dapat paid leave time. Nah ini akan diakumulasi setiap gajian, akan nambah terus. Nah gue baru dapat 4,8 jam, berarti baru setengah hari, belum bisa pakai 1 hari full. Ada juga paid sick time. Nah di khusus San Francisco, Oakland, LA dan itu ada yang khusus ini. Oh gue udah dapat 13 jam, udah bisa pakai untuk 1 hari berarti. Vacation hours plus holiday credit gue belum ada karena belum 3 bulan kalau nggak salah. Nanti akan ada muncul dan itu akan naik terus kreditnya. Atau gue pengalaman yang udah kerja 20-an tahun ke atas itu dia bisa dapat kurang lebih bisa 20-an hari lebih, 25 harian lebih, kayak jatah cuti gitulah ya. Dan itu nggak ada expired, bisa diakumulasi terus, dan katanya sih bisa dikreditin ya atau diuangkan, mungkin masuk ke dana pensiun kali ya, gue kurang tahu detailnya. Tapi basically ginilah contoh PTO atau paid sick leave atau paid time off. Nah ini seksi lagi apa? Section yang paling keren menurut gua, benefit yang paling keren itu adalah retirement plan atau 401k plus matching. Jadi kalau kalian dapat tawaran kerja di company gede, nah kalian harus perhatiin nih, dia ada sediaan ini nggak buat kalian. Contoh ya, di tempat company gua itu 401k 3% plus matching up to 3%. Apa sih itu matching? Nah, gua mau jelasin ya. So, sebelum itu 401k itu selalu hitungannya sebelum pajak. Karena juga kalian kan kalian akan buka account, ada rekening khusus lah ya. Contohnya kalau di gua pakai Fidelity. Oke, contohnya kalau yang di sini total kerja kan kita gajian tiap 2 minggu. Contohnya kalau full time berarti 80 jam. Wage per hour contohnya 15, berarti kan total income per gajian itu 1.200 ya. Nah, cara hitungnya nih gini nih. Kalau dari statement ini kan berarti 401k dari employer itu 3%, berarti $36 setiap gajian. Nah, uang ini masuk ke account khusus retirement 401k brokerage khusus. Contohnya kalau di kantor gue itu Fidelity. Kalian juga bisa akses account Fidelity kalian untuk ngecek jumlah yang udah masuk, dan juga kalian bisa masukin kontribusi pakai uang gaji kalian. Nah, ini potong gaji dari 1.200 ini berarti ya. Contoh jumlah kontribusi kalian itu akan di matching. Nah, karena di sini ada statement matching, yang dimaksud itu adalah jumlah kontribusi kalian itu bisa di matching atau ditambah lagi oleh si employer dengan total persenan maksimum sesuai dengan perjanjian di awal, which is di sini matchingnya up to 3%. Kayaknya mungkin ada beberapa perusahaan yang nggak mau matching ya. Kalau di beberapa perusahaan gede sih dia matching. Contoh satu nih ya, 401k, karena di sini basically dia mau kasihnya 3% dari kasus 1.200 itu berarti $36. My contributionnya itu 5%. Mungkin kalian single, kalian mau masukin lebih gede bisa 10%, 20% itu up to you. Tapi 20% kegedean sih ya, 5% contohnya. Berarti kan $60. Dipotong dari 1.200. Nah, karena kalian masukinnya 5%, perusahaan bisa matching tapi dengan up to 3%. Berarti perusahaan akan nambah lagi uang retirement kalian sebesar $36. Jadi totalnya di account kalian itu ada $132 itu ditransfer setiap 2 minggu setiap gajian. Lumayan ya, tiap 2 minggu kalian dapat jutaan rupiah masuk ke rekening pensiun. Contoh kedua, contohnya 3% nih, $36 selalu ya, ini selalu dari tempat company kalian. Tapi gua nggak mau masukin kontribusi ya, karena biaya hidup gua gede banget, gua butuh duit. Nah, jadi dia nggak masukin nih, contohnya 0. Karena dia nggak masukin ya, sorry to say, company nggak bisa matching kontribusi kalian. Jadi
setiap 2 minggu cuma dapat 36. Ini sayang banget sih contoh yang kedua nih. Contoh ketiga, 3%, 36, gue mau masukin 2% aja. Ya berarti matchingnya cuman 2%. Ini sayang, nih nggak dimaksimalin ya contoh ketiga. Nah, contoh keempat yang gue pakai saat ini, karena dapat 3%, gue masukinnya saat ini 3% dulu lah, karena biaya hidup lagi gede-gedenya kan. Karena gue masukin 3%, karena gue mau maksimalin matchingnya 3%. Jadi basically dengan kalau case ini, dengan potong gaji cuma $36, kalian bisa dapat plus $72 ya, dengan total 108. Kan lumayan banget ya, cuman potong 36 tapi dapat 108. Dan ini akan masuk ke rekening Fidelity atau rekening khusus retirement kalian setiap 2 minggu. Bisa kalian bayangin ya, kalian nabung terus sampai kalian masa pensiun 60 tahun, kalian pindah-pindah kerja, itu bisa ditransfer company-nya. Jadi satu rekening sampai kalian retired, kalian bisa dapat banyak duit, dan itu duitnya akan dimainin di bursa saham oleh si Fidelity tersebut. Jadi akan terus berkembang. Nah, itulah benefit paling keren menurut gue kalau kalian kerja di company gede, yaitu jangan lupa tanya 401k ya, 401k. Selain 401k juga banyak loh rekening atau account di Amerika untuk investment. Nah, gue bisa bikin video khusus ya di lain waktu ya, di video berbeda ya. Nah, jadi mungkin sekian video gue kali ini. Jangan lupa subscribe, share, dan sebarin ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman kalian yang ingin dapat informasi tentang imigrasi ke Amerika melalui jalur DV program atau lotre. Oh iya, sekarang kan September ya. Bulan depan, bulan Oktober 2021 itu udah dibuka pendaftaran untuk DV Lotre 2023. Jadi siapin foto up to date kalian dan juga nomor paspor yang masih valid. Cukup 2 itu doang dokumen, kalian tinggal isi dan pendaftaran itu selalu free. Dan pengumumannya nanti di bulan Mei 2022 tahun depan. Bagi kalian yang beruntung, kita akan bikin grup lagi kali ya. Kayak sekarang gue udah bikin untuk 2 tahun belakangan, kita ada grup. Dan di grupnya itu bisa saling sharing informasi seputar DV program di tahun tersebut. So stay tune terus and see you in another Just Felix. Bye bye.